Keluaran 32 ayat 34. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Saudara, Allah itu Maha Kasih. Allah itu Maha Sabar. Namun Allah juga adalah Allah yang Maha Suci, Maha Adil. Sebab itu, kesabaran Allah, kasih Allah tidak meniadakan kesucian dan keadilan. Kesabaran Allah, pengampunan Allah bukan berarti meniadakan konsekuensi dosa dari umatnya. Hal itu dengan jelas tercatat di dalam Keluaran pasal 32. Ketika bangsa Israel, mereka di kaki gunung Sinai menyembah patung anak lembu emas yang dibuat oleh Harun. Mereka mengadakan ritual pesta pora yang bersifat kekafiran, bahkan disertai dengan kebiasaan bangsa-bangsa sekitar dengan praktek hubungan seksual. Maka Tuhan murka. Dikatakan Tuhan murka ketika Tuhan menyampaikan hal itu kepada Musa. Keluaran 32 ayat 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tuhan murka. Musa berdoa siapa? Tuhan tidak jadi membinasakan mereka saat itu di padang gurun. Tuhan tetap setia pada perjanjiannya. Tetapi kita melihat kesucian dan murka Allah itu terus berlanjut. Ketika Musa turun, Musa sendiri murka, marah terhadap bangsa Israel. Istilah yang dipakai, murka Allah dan amarah Musa, adalah istilah yang sama, yaitu murka karena kesucian, murka karena kebenaran yang dilawan oleh bangsa Israel. Murka Tuhan dinyatakan dengan Musa melempar, memecahkan dua loh batu yang ditulis dengan jari Allah. Bukankah dua loh batu ini sungguh istimewa? Tidak ada di dalam sejarah dunia ini. Ada kitab, ada buku, ada loh batu yang langsung ditulis oleh jari Allah. Tetapi dua loh batu ini dilempar, dipecahkan sebagai ungkapan murka Tuhan, murka Musa atas bangsa Israel yang memecah perjanjian dengan Allah. Itu merupakan simbol pemecahan perjanjian Israel dengan Tuhan, di mana Israel yang memberontak, yang murtad, memecahkan perjanjian Allah itu. Murka Allah juga diungkapkan melalui Musa. Keluaran 32. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh mereka. Tentu timbul pertanyaan, bagaimana patung anak lembu emas bisa dikatakan oleh Musa dibakarnya, digilingnya patung anak lembu emas itu? Secara keseluruhan bentuk dasarnya terbuat dari kayu. Patung itu dilapisi dengan hiasan dari emas yang diukir pada bagian-bagian tertentu dari tubuhnya, entah matanya, telinganya, dan seterusnya. Maka dikatakan murka Tuhan yang diekspresikan juga lewat hambanya Musa,
dikatakannya, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu disuruhnya diminum oleh orang Israel. Murka Tuhan terhadap bangsa Israel tidak berhenti di situ. Musa mengkonfrontir Harun. Dan kemudian Musa mengambil satu tindakan tegas agar siapa yang berpihak kepada Tuhan boleh berkumpul bersama dengan Musa. Yang tidak, mereka tidak berkumpul dengan Musa. Yang berkumpul dengan Musa adalah Bani Lewi. Dan Bani Lewi akhirnya disuruh menyandang pedang mereka. Untuk apa? Yaitu membunuh saudaranya, temannya, tetangganya. Dari pintu kemah ke pintu kemah. Menurut pengamatan kita masa kini, nampak ini perbuatan yang sadis, kejam dari Tuhan. Tapi bukan itu maksudnya. Kita harus paham sejarah keselamatan. Ini merupakan awal dari berdirinya umat Allah perjanjian lama. Dan ini merupakan perjanjian yang baru diawali. Dan lewat perjanjian Tuhan ini pada bangsa Israel ini yang nanti akan menurunkan kitab suci kepada dunia ini. Bahkan Mesias juru selamat akan datang melalui bangsa Israel. Maka peristiwa di mana suku Lewi membunuh teman saudaranya, tetangganya, itu merupakan ketegasan iman pada konteks itu, pada zaman itu, pada situasi yang sangat serius, krusial di sepanjang sejarah keselamatan. Saudara, kita melihat Tuhan tetap suci, Allah yang maha suci, dan Dia Allah maha hadir. Dia pasti memurkai dosa. Dan di dalam ayat yang ke-35 dikatakan, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Jadi kita melihat ada konsistensi sifat Tuhan yang tetap, Allah maha suci, Allah yang adil, Allah yang murka terhadap dosa. Namun Allah juga Allah yang penuh kasih dan kesabaran. Di mana kita lihat kesabaran Allah? Allah mendengar doa Musa, dia tidak membinasakan bangsa Israel saat itu. Kesabaran Allah ditunjukkan melalui dia masih mengutus Musa. Kesabaran Allah ditunjukkan juga Tuhan menyuruh Musa terus memimpin bangsa Israel menuju Kanaan. Bahkan Tuhan mengutus seorang malaikat di depan untuk menuntun Israel menuju tanah perjanjian. Tuhan maha kasih. Tuhan maha sabar, Tuhan setia pada perjanjian. Saudara, mari kita berpegang dan kita percaya pada Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha sabar, Tuhan yang rahmani, yang rahimi, yang sering mengampuni dosa Anda, yang sabar terus-menerus. Tetapi ingat juga, Tuhan adalah Tuhan yang maha suci. Tuhan yang adil. Tuhan yang pasti memurkai dosa-dosa yang Anda dan saya lakukan. Sebab itu, mari berjalan sebagai umat Allah yang menghormati Allah yang penuh kasih. Menghormati Allah yang maha sabar. Menghormati Allah yang penuh belas kasihan dan kasih karunia. Dan ketika Anda dan saya mengalami akibat dosa, maka tetaplah bersandar pada kasih karunia Allah. Akibat dosa pasti dialami setiap orang yang berbuat dosa.
tetapi anugerahnya tidak akan dihapusnya bagi kita sekalian. Tetaplah bertekun, bersandar kepada Tuhan yang penuh kasih karunia. Tuhan memberkati.